Sebagai orang dalam kelas ekonomi menengah, kita seharusnya memiliki anggaran keuangan yang jelas. Kita harus benar-benar paham berapa pengeluaran yang kita miliki dan berapa penghasilan yang kita dapatkan. Sehingga kita tidak mengeluarkan uang lebih banyak daripada yang kita hasilkan setiap bulannya. Yang mana hal itu akan membuat kita menjadi orang yang semakin miskin. Namun sayangnya tidak sedikit dari kita yang memiliki kebiasaan-kebiasaan yang terlalu elit atau mengeluarkan lebih banyak uang daripada yang kita dapatkan setiap bulannya. Maka dari itu di sini saya sudah mengumpulkan 8 kesalahan finansial orang kelas menengah yang sebaiknya kamu hindari. Terutama jika kamu ingin menjadi orang yang jauh lebih kaya daripada sebelumnya. Jadi tanpa berlama-lama kita langsung saja ke kesalahan finansial orang kelas menengah yang pertama, yaitu adalah hidup di luar kemampuan. Yang biasanya membuat kita mengeluarkan uang lebih banyak daripada yang kita dapatkan setiap bulannya adalah gaya hidup dan tren. Kedua hal ini biasanya diikuti oleh lingkungan pergaulan yang kurang tepat atau lingkungan pergaulan yang sebenarnya tidak cocok untuk kelas ekonomi kita. Di mana saat teman-teman kita mulai untuk berbelanja barang-barang branded, smartphone yang lebih mewah daripada diri kita biasanya ingin mengikuti gaya-gaya tersebut atau tren yang dimiliki oleh teman yang ada di lingkungan kita, yang pada akhirnya membuat kita mengeluarkan uang lebih banyak daripada yang seharusnya, yang mana tentu saja akan membuat kita tidak memiliki uang di akhir bulan atau menghabiskan gaji yang kita dapatkan per bulannya. Kalau kita hidup seperti ini, bagaimana kita mau berinvestasi? Untuk menabung per bulannya saja, bahkan hanya untuk dana darurat saja, kita tidak bisa. Karena ya kita terjebak pada gaya hidup. Kita selalu nongkrong di kafe dan makan di luar, bahkan sampai di tempat-tempat mewah. Kecenderungan ini membuat kita menjadi orang yang semakin miskin. Karena gaya hidup ini memang tidak cocok untuk mereka yang berada dalam kelas ekonomi menengah seperti kita. Maka dari itu kita harus bisa untuk mengontrol diri dalam melakukan pengeluaran. Kita harus paham gaya hidup seperti apa yang cocok untuk kita jalani dengan kondisi ekonomi kita yang sekarang. Jangan sampai kita lebih besar pasak daripada tiang. Solusinya ya kalau kamu berada dalam situasi ini ya, kamu sebaiknya merubah gaya kamu menjadi lebih sederhana daripada yang sebelumnya. Kemudian kalau memang lingkungan kamu tidak akan menerima kamu hanya karena kamu hidup di bawah tren mereka atau di bawah gaya hidup mereka, ya kamu sebaiknya mencari lingkungan pergaulan yang baru, yang lebih sehat terhadap kondisi finansial kamu. Kemudian kesalahan finansial orang kelas menengah yang kedua adalah tidak memiliki dana darurat. Seperti yang kita ketahui, menghitung dana darurat itu adalah dengan mengkali jumlah pengeluaran kamu selama 1 bulan dikali 6. Dengan kata lain, jika kamu mengeluarkan uang per bulannya sejumlah 1 juta rupiah, maka dana darurat kamu normalnya adalah 6 juta rupiah. Akan tetapi kita yang berada di kelas ekonomi menengah biasanya tidak terlalu memikirkan dana darurat ini. Karena kita yang berada di kelas ekonomi menengah memang memiliki keterbatasan secara finansial yang membuat kita cenderung untuk menabung keinginan-keinginan kita dalam membeli barang-barang yang kita inginkan, sehingga saat kita memiliki uang suatu saat, kita malah menghabiskan uang tersebut untuk membeli barang-barang yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Padahal suatu saat kita bisa saja mengalami sebuah penyakit yang membutuhkan dana besar, atau misalnya keluarga kita membutuhkan uang dengan cepat, yang mana tanpa uang cepat tersebut, keluarga kita akan mengalami masalah yang cukup pelik. Dan inilah pentingnya memiliki dana darurat. Apalagi kita dalam kelas ekonomi menengah, cenderung untuk memiliki masalah-masalah keuangan yang tidak terduga. Entah itu terkait pekerjaan yang menghilang secara tiba-tiba, atau kita kena PHK, ataupun masalah kesehatan yang tiba-tiba mendatangi kita secara tidak terduga. Dan sayangnya tidak semua orang dalam kelas ekonomi menengah sadar akan hal ini. Kebanyakan kita hanya fokus pada
hal-hal yang kita inginkan, barang-barang yang kita inginkan, dan gaya hidup yang kita ingin penuhi setiap bulannya. Kemudian kesalahan finansial yang ketiga adalah mengabaikan investasi. Ada banyak sekali jenis investasi yang bisa dilakukan oleh mereka yang berada di kelas ekonomi menengah seperti kita. Kita bisa mulai belajar untuk bergelut di dunia saham. Kita bisa mencoba untuk berinvestasi di bidang properti, maupun untuk berinvestasi di bidang-bidang yang membutuhkan modal atau dana yang tidak terlalu besar. Dan ketahuilah bahwa investasi adalah cara yang cukup efektif untuk bisa mengelola uang lebih baik, untuk bisa mendapatkan uang yang lebih banyak daripada sebelumnya. Apalagi jika kamu ingin menjadi orang yang lebih kaya daripada kondisi kamu yang saat ini. Maka dari itu fokuslah untuk belajar investasi mulai sekarang. Pelajari bagaimana cara yang baik untuk berinvestasi di bidang yang kamu pilih. Karena dengan begitu kamu akan memiliki kematangan finansial yang akan mencukupi untuk semua kebutuhan kamu di masa depan, maupun untuk menjadi orang yang lebih kaya bahkan. Dan sayangnya, ya tidak semua dari kita paham tentang investasi. Dan tidak semua orang yang ada dalam kelas ekonomi menengah terlalu peduli terhadap investasi, yang pada akhirnya membuat kita kebanyakan menjadi orang yang berputar dalam lingkaran yang sama, atau tidak memiliki perkembangan ekonomi yang signifikan. Kemudian kesalahan finansial orang kelas menengah yang keempat adalah bergantung pada hutang konsumtif. Siapa di sini di antara kamu ataupun teman-teman kamu yang cenderung untuk cepat sekali menghabiskan gaji atau pendapatan yang dia peroleh dari pekerjaan yang dia lakukan? Banyak dari kita yang berada di ekonomi kelas menengah fokus untuk memprioritaskan belanja atau keinginan-keinginan yang kita sudah tunda selama 1 bulan sebelum kita memiliki uang atau gaji kita. Yang saat kita mendapatkan gaji, kita malah memprioritaskan untuk membeli barang-barang tersebut, yang pada akhirnya kita tidak memiliki sisa uang yang cukup untuk kita manfaatkan atau bahkan untuk membeli kebutuhan-kebutuhan sehari-hari kita, yang mana mengharuskan kita untuk berhutang. Dan kebiasaan inilah yang sebenarnya membuat kamu tidak bisa kaya sampai sekarang, karena kamu fokus untuk membeli barang-barang yang cepat rusak atau barang-barang yang tidak bisa bertahan lama, sehingga kamu hanya menghabiskan uang dengan percuma. Dan kenyataannya adalah berhutang untuk barang-barang yang kamu konsumsi bukanlah hal yang bijak. Bahkan itu adalah kesalahan yang cukup fatal untuk kamu lakukan. Karena kamu akan menghabiskan uang lebih besar nantinya saat kamu sudah mendapatkan gaji, yang mana kamu tidak akan memiliki uang yang cukup untuk kamu investasikan maupun untuk kamu tabung. Kemudian kesalahan finansial orang kelas menengah yang kelima adalah tidak merencanakan pensiun. Ini adalah kesalahan yang paling sering kita lakukan, terutama bagi kita yang berada pada kelas ekonomi menengah, yaitu mengabaikan uang pensiun atau dana pensiun. Itulah kenapa banyak sekali orang di luar sana yang pada masa tuanya harus dipaksa untuk bekerja hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Itu karena memang tidak ada uang yang tersisa untuk mereka gunakan untuk menunjang kehidupan sehari-hari di masa tua. Dan inilah pentingnya memiliki uang pensiun mulai sejak dini. Maka dari itu prioritaskanlah untuk menabung mulai sekarang, untuk berinvestasi mulai sekarang, sehingga kamu akan memiliki dana darurat dan dana pensiun yang cukup di masa depan atau di masa tua. Dan ketahuilah, kesulitan finansial di masa tua itu akan sangat memberatkan bagi kita karena kita sudah mulai rentan dan tidak memiliki kesehatan atau fisik yang mumpuni seperti waktu kita masih muda. Kemudian kesalahan finansial orang kelas menengah yang keenam adalah mengabaikan asuransi. Ya, siapa di sini yang saat tiba-tiba terkena penyakit yang tidak diketahui, misalnya yang datang secara mendadak, yang merasa kaget karena kamu harus mengeluarkan uang lebih besar daripada yang seharusnya, atau yang sebenarnya kamu bisa memperkecil pengeluaran tersebut jika kamu memiliki asuransi, entah itu asuransi kesehatan
fisik maupun mental. Dan inilah pentingnya asuransi, karena sebagai manusia kita pasti dan tidak mungkin tidak akan terkena sebuah penyakit di masa depan, entah itu ringan maupun berat. Maka dari itu, dengan adanya asuransi ini kita akan meminimalisir pengeluaran yang tidak terduga nanti saat kita mengalami penyakit atau sebuah peristiwa yang kita tidak inginkan misalnya. Karena dengan asuransi ini, semua kebutuhan itu akan ditunjang oleh asuransi yang kita miliki. Yang padahal orang yang tidak perlu membayarkan asuransi adalah mereka yang memang merupakan orang yang kaya. Dan kita yang berada di kelas ekonomi menengah sebenarnya bukanlah orang yang kaya dan harus benar-benar perlu untuk membayarkan asuransi ini. Jadi mulai sekarang ya kita bayarkan ya. Jangan kita bersikap seperti orang kaya dalam kebutuhan-kebutuhan yang bisa mengeluarkan uang lebih banyak daripada yang seharusnya. Kemudian kesalahan finansial orang kelas menengah yang ketujuh adalah pembelian properti yang berlebihan. Siapa di sini yang seringkali ingin selalu update terhadap kendaraan-kendaraan bermotor terbaru gitu? Sehingga setiap ada motor keluaran terbaru, mereka selalu ingin membelinya. Dan tidak jarang dari kita yang dalam satu keluarga itu memiliki terlalu banyak kendaraan pribadi, terlalu banyak motor maupun mobil yang ada di dalam bagasi. Yang kenyataannya kendaraan-kendaraan ini yang kita beli ini sebenarnya hanya akan membuat kita lebih boros karena membutuhkan perawatan. Belum lagi pajak yang harus terus kita bayarkan, kemudian kita harus merawatnya dan membawanya ke bengkel saat ada yang rusak. Tidak hanya motor, kita bahkan terlalu sering untuk menghabiskan uang dalam membeli smartphone maupun gadget. Setiap ada gadget keluaran terbaru, kita selalu merasa bahwa kita membutuhkannya dan kita ingin membelinya. Padahal ya itu sebenarnya bukan benar-benar kita butuhkan. Kita hanya tergiur pada fasilitas terbaru, gaya terbaru, dan gengsi terbaru yang disajikan oleh smartphone terbaru tersebut. Yang mana padahal smartphone kita yang sekarang sebenarnya sudah cukup, bahkan lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan kita setiap harinya. Berbeda kasus jika kamu adalah seorang konten kreator atau jika kamu adalah seorang yang menggunakan smartphone untuk mendapatkan uang atau untuk bekerja. Ya, kamu bebas untuk mengupdate smartphone kamu. Tapi kita yang berada di kelas ekonomi menengah yang biasanya bekerja di lapangan, kenapa harus repot-repot untuk mengganti smartphone kita yang sebenarnya itu hanya akan menguras dompet kita, bahkan gaji kita selama 2 bulan penuh. Kemudian kesalahan finansial orang kelas menengah yang terakhir atau yang ke-8 adalah kurangnya diversifikasi investasi. Berinvestasi pada hanya satu bidang sebenarnya tidaklah buruk kalau investasi tersebut adalah investasi yang sehat. Tapi kadang satu investasi akan sangat kurang jika penghasilan yang didapatkan itu tidak cukup atau tidak terlalu banyak. Diversifikasi investasi ini terutama akan sangat harus kamu lakukan jika kamu adalah orang yang berinvestasi di dunia saham atau hal-hal yang berbau seperti saham. Itu karena saham memiliki resiko-resiko yang cukup besar, sehingga jika kamu tidak melakukan diversifikasi investasi atau tidak membeli lebih dari satu jenis saham, maka kamu akan berkemungkinan untuk menjadi orang yang merugi. Itu karena suatu saat jika saham yang kamu beli ini mengalami penurunan nilai atau mengalami masalah internal, maka harga sahamnya akan menurun, bahkan dividennya akan tidak kamu dapatkan, yang mana akan sangat beresiko terhadap keuangan kamu karena tidak ada backup yang kamu lakukan terhadap saham tersebut. Itulah pentingnya untuk membeli lebih dari 3 bahkan saham yang berbeda. Karena jika satu saham sedang mengalami kerugian atau dengan kondisi bermasalah, kamu bisa memiliki bantuan dari 3 jenis saham yang berbeda tadinya. Mungkin itu saja ya untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat sehingga kamu bisa menghindari kesalahan finansial orang kelas menengah ini agar kamu bisa berkemungkinan lebih besar untuk menjadi orang kaya di masa depan. Sekian dulu dari program diri. Wassalam.